Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Sadaqallahul adzim, sadaqa rasuluhun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tiada untaian kata yang paling indah dan penuh makna yang terucap dari lisan seorang hamba yang akan penuh pengharapan akan kucuran ilmu dari Rabb-Nya. Selain panjatan, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dengan melalui runtuyan surah Al-Qadim dan tanjung hadis yang diijadkan melalui kudrat dan ibadatnya kita bisa berkumpul. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa dapat mengundang terhadap rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam paduka revolusioner Islam, baginda tercinta, Rasul tercinta, Presiden sedunia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umat Islam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumul jaza di yaumul jaza wal hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, insya Allah saya akan membahas, untuk itu marilah kita mengembalikan 3 hal yang hampir hilang dari umat Islam. Apa saja itu hadirin? Yang pertama, malu. Tidak sedikit umat Islam sekarang yang sudah hilang kemaluannya. Hilang rasa malu atau murahnya. Tidak segan lagi wanita mempertontonkan auratnya depan laki-laki yang bukannya pria. Apalagi pakaian-pakaian abg ala barat, masya Allah. Bermacam-macam bentuk, bermacam-macam model. Bahkan ada yang disebut yuken segitu. Apa tuh hadirin? Artinya kau dapat melihat kelek ke tembok secara gratis. Sekarang kan banyak unsur-unsur yang ke temboknya, saudara-saudara. Ada sekwida alias sekitar wilayah dada. Ada bupati alias muka paha tinggi-tinggi. Ada karya itu dada mekar. Ada lagi dajjal itu ke tembok dada dan bujan yang dosol. Apalagi hadirin, tipe-tipe pakaian seperti ini dipakai cewek-cewek ABG yang menggairahkan hati, nafsu, dan juga bermacam-macam tipe. Ada yang disebut cewek Paris Dakar, paras manis dada mekar. Ada lagi kutirang darah, kuru alias kurus tinggi langsing dada rata. Ada lagi pernekel pendek busukel, dan ada lagi BM pahenol montok. Wow, wah pokoknya nama PKB tak kayaknya hadirin Pak Ustadz juga kalau lihat yang kayak gitu mah batuk. Nah, oleh sebab itu hadirin, yuk kita sama-sama menyadari hal ini dan berusaha mengembalikan rasa malu kita. Karena orang yang tidak punya rasa malu termasuk orang yang kurang imannya. Sebab kata Nabi, al-haya'u sa'datun minal iman. Al-hadis, malu itu sebagian daripada iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatannya manusia di era globalisasi dan globalisasi sekarang ini sudah banyak sekali yang hilang ingatannya, tereling kepada Allah dan kepada hari akhirat. Mereka terlena dengan kehidupan dunia, super sibuk menumpuk-numpuk harta, mencari jabatan dan kedudukan, banting kanan banting kiri, jungkir kanan jungkir kiri, sehingga saking sibuknya mereka tidak mau sholat, tidak mau puasa, apalagi ibadah yang lainnya. Contoh kecil saja ketika muadzin menyeru di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
cuek-cuek saja. Yang mencangkul terus mencangkulnya, sopir-sopir terus melaju rapat, terus berjalan. Kadang-kadang maghrib baru selesai. Inilah yang saya maksud dengan orang yang hilang ingatannya itu. Mudah-mudahan para hadirin kita tidak termasuk di dalamnya. Asalkan kita mau mengingat Allah dan mau berzikir kepadanya. Dengan lisan, cara zikir itu juga yang paling penting, berzikir dengan hati yang selalu dinyatakan dalam wujud taat, patuh dan mau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua agar kita selamanya diperhatikan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah sebagaimana janjinya dalam Al-Quran yang mulia. Fadhkuruni adhkurukum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Yang ketiga, keikhlasan. Ikhlas adalah aspek yang paling penting dalam seluruh kehidupan kita, karena amal ibadah sebesar apapun tanpa dibarengi dengan dasar keikhlasan semata-mata hanya karena Allah, nol besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang alim sekalipun, kata Nabi, "An-nasu kulluhum halaku ilal alimuna wal alimuna halaku ilal amiluna wal amiluna innaka ilal mukhlisun." Seluruh manusia celaka, kata Nabi, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun celaka, kecuali orang pandai beramal akan ilmunya. Orang yang beramal dengan ilmunya juga celaka, kecuali itu semua dilakukan dengan dasar keikhlasan. Hadirin, ikhlas. Di antara belajar ikhlas itu adalah dengan cara kita lupakan kebaikan yang pernah kita perbuat. Sedekah misalnya, cobalah berusaha agar sedekah kita itu dikeluarkan. Ibarat kita BAB di WC, kita tidak pernah niat-niatnya kembali, bahkan meliriknya pun tidak mau, kusabab dan kusabab, apalagi mengambilnya kembali. Barangkali di sini ada yang suka mengambilnya kembali si kuning di WC, ada enggak nih? Kan ogah tersebut teuing. Nah, oleh karena itu, apapun kebaikan yang kita perbuat itu kita lakukan tiada lain tiada bukan hanyalah untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan para hadirin, kita semua yang hadir pada saat ini termasuk orang-orang yang mau belajar ikhlas dalam segala amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, rupanya saya cukupkan sekian dulu uraian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaklumi apabila ada kekurangan dan kelebihannya, karena sebetulnya saya lain cai di balongan tapi kitrin ngajajar, lain cai lain ajangan tapi santri nuker diajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.